Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldihan dengan NIM 0640022031. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai infrastruktur IoT, lebih tepatnya dengan judul implementasi jembatan dan komunikasi bridge antara ROS2 dan aplikasi web untuk sistem monitoring IoT terdistribusi. Nah, yang pertama, hmm, kita mulai dari masalah mendasar yaitu dunia robotika dan dunia web berjalan di atas protokol yang berbeda. Kemudian ROS2 menggunakan standar DDS yang kompleks, sementara web menggunakan HTTP atau WebSocket. ROS2 bekerja dengan pola publish subscriber berbasis event, yang artinya data tidak dikirim terus-menerus atau streaming secara buta, melainkan hanya ketika ada perubahan. Pola ini sangat efisien untuk bandwidth, namun browser standar tidak bisa langsung mengerti bahasa ini. Nah, solusi dan urgensinya apa? Di sini monitoring IoT modern membutuhkan pendekatan event driven. Kita ingin dashboard webnya memperbarui tampilan di saat ada event yang ada atau nyata di ROS2. Nah, tantangannya adalah menjaga konsistensi tanpa format pesan yang seragam dan kanal yang stabil. Data sensor bisa hilang atau salah diterjemahkan saat sampai di UI. Disinilah peran krusial dari ROS Web Bridge yang saya rancang untuk menyalurkan event secara real time dan akurat tanpa membebani pengguna akhir dengan kerumitan teknis ROS2. Rumusan masalahnya yaitu secara arsitektur bagaimana kita menjembatani dua protokol yang sama sekali berbeda. Yang kedua, bagaimana mekanisme event-driven ROS2 bisa dipertahankan hingga web agar sistem tetap efisien. Kemudian yang ketiga, bagaimana menjamin integritas struktur data atau format JSON agar visualisasi di dashboard tidak error saat menerima data cepat. Kemudian tujuan penelitiannya, pertama membangun bridge yang andal, kedua efisiensi data melalui latensi rendah, dan ketiga akurasi visualisasi. Saya ingin memastikan apa yang dibaca sensor, itulah yang tampil di layar pengguna secara presisi. Kemudian batasan penelitiannya menetapkan agar penelitian ini tetap terfokus dan saya menetapkan beberapa batasan, yaitu komunikasi satu arah, kedua fitur, ketiga skala. Nah, komunikasi satu arah ini fokus saya adalah monitoring ROS2 ke web, bukan controlling web ke ROS2. Kemudian fitur dashboard ini untuk murni menampilkan data real time tanpa fitur analitik kompleks atau machine learning. Kemudian skala di sini adalah pengujian pada skala prototipe fungsional, bukan deployment industri massal. Kemudian fokus datanya terbatas pada topik relevan, monitoring IoT, status perangkat atau nilai sensor. Arsitekturnya menggunakan konfigurasi standar single domain ROS2. Nah, kenapa hanya satu arah? Bukankah IoT butuh kontrol? Nah, untuk tahap ini saya memprioritaskan integritas data, visualisasi latensi, dan reliability terlebih dahulu. Menambahkan kontrol dua arah atau full duplex control memperkenalkan risiko keamanan dan race condition yang berbeda yang akan menjadi future work penelitian ini. Kemudian landasan teori yang saya gunakan terdiri dari tiga pilar ya. ROS2 sebagai framework terdistribusi yang menangani manajemen node sensor, kemudian WebSocket, kunci dari real time berbeda dengan HTTP biasa. WebSocket memungkinkan koneksi persisten full duplex yang krusial untuk streaming data sensor. Kemudian JSON sebagai standar pertukaran data yang ringan dan terstruktur untuk menjamin interoperabilitas. Kemudian hipotesis penelitian. eh, Berdasarkan rancangan tersebut, saya mengajukan dua hipotesis. Yang pertama, implementasi bridge ini mampu menjaga latensi tetap rendah sehingga layak disebut real time. Kedua, penggunaan antarmuka berbasis data grid dengan WebSocket akan memungkinkan visualisasi yang dinamis dan manajemen data yang efektif di sisi klien. Metodologi penelitian. Alur penelitian saya dibagi menjadi tiga. Pertama, perancangan, fokus pada desain,
skema JSON dan arsitektur komunikasi. Kedua, implementasi membangun node ROS 2 atau simulasi sensor, mengkonfigurasi ROS 2 web bridge dan coding front-end dashboard. Yang ketiga, pengujiannya evaluasi fungsionalitas dan performa latensi sistem. Nah, di sini bisa kita lihat ada perangkat IoT atau sensor ESP32 di sini. Nah, perangkat IoT sensor yang dikelola oleh Node Publisher ROS 2, data ini dikirim via protokol DDS. Nah, ada ROS 2 Bridge. Ini fungsinya adalah penerjemah yang mengubah data protokol DDS menjadi format JSON via WebSocket dan dikirim ke WebSocket client, dan WebSocket menerima paket JSON tersebut dan memvisualisasikan ke dashboard untuk eh, secara real time gitu. Alurnya linear dan terisolasi untuk menjaga kecepatan. Nah, karena diagram tidak menjalankan enkripsi, pada diagram ini saya fokus pada logical flow data untuk implementasi produksi layer WebSocket. Ini akan dibungkus dengan WSS atau WebSocket Secure atau SSL dan ROS 2 SROS Secure ROS. Nah, untuk mockup dashboardnya kira-kira tampilannya akan seperti ini. Di sini ada status node-nya, kalau ada node yang masuk online, kemudian ada status sensor, sensornya aktif, kemudian gateway, jembatan komunikasinya terhubung atau koneksi gitu, terkoneksi. Ya, terima kasih. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.